Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasha dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester performance test dari mata kuliah Aspek Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno MM. Baik, di sini saya akan membahas dengan materi hukum konsumen. Itu masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur keagamaan. Dalam banyak kasus terlihat bahwa pelaku bisnis seringkali tidak memperdulikan bahwa pabriknya telah mencemari lingkungan atau produknya ternyata mengakibatkan penyakit bagi konsumen. Ada pelaku bisnis yang merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Bahkan, terkadang malah balik menuduh konsumen sebagai penyebab terjadinya peristiwa. Oleh karenanya, untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada konsumen maupun produsen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan produsen. Walaupun undang-undang tersebut adalah tentang perlindungan konsumen, yang tidak berarti hak-hak produsen disingkirkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan dicantumkannya rumusan dari hak-hak pelaku usaha dari pasal 27, yaitu dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang diderita konsumen. Berikutnya ada posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Situasi dan kondisi yang mengharuskan Indonesia terlibat secara aktif dalam pasar bebas dan globalisasi makin membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, negara kita telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization, ya, atau disebut dengan WTO. Dalam aturan-aturan yang ditetapkan WTO, sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Misalnya, hak kekayaan intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam TRIPS atau Trade Related Intellectual Properties, antara lain disebutkan bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek, misalnya dalam kasus Nike di Indonesia. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa izin dapat juga melabui konsumen, seolah-olah barang yang dipalsukan mereknya tersebut barang asli. Padahal mungkin barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah daripada aslinya. Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT atau General Agreement on Tariff and Trade mensyaratkan percantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Selanjutnya ada posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, maka posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu yang pertama posisi konsumen diuntungkan. Yang dimaksud adalah hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyak pilihan bagi konsumen mengenai jenis, serta macam-macam barang, mutu maupun harga. Yang kedua, posisi konsumen dirugikan. Maksudnya apa sih? Di sini dengan masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang dan masih lemahnya peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang tersebut menjadi saran tujuan
bagi barang-barang reject yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan pasarnya. Ada hak dan kewajiban konsumen produsen. Yang dimaksud yaitu hukum, khususnya hukum ekonomi, mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kemampuan, kesadaran, kepedulian, 3 kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari serta menumbuhkan kembang sikap pelaku usaha dan bertanggung jawab. Dalam pasal 4 UUPK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa. Yang ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. Yang kesembilan, yaitu hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lainnya. Selanjutnya dalam pasal 5 UUPK mengatur kewajiban konsumen, yaitu pertama ada membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian yang benar. Yang kedua, beritikat baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Yang kelima, mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Sedangkan hak-hak pelaku usaha menurut pasal 66 UUPK adalah yang pertama, hak untuk menerima pembayaran dari konsumen, hak untuk dilindungi hukum atas itikat tidak baik konsumen. Yang ketiga, hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah. Dan yang kelima, hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rumusan kewajiban produsen atau pelaku usaha sesuai pada pasal 7 butir A UUPK, maka pelaku usaha diwajibkan untuk beritikat baik dalam aktivitas produksinya. Rumusan tersebut mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang suka atau tidak suka yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, sesuai UUPK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disertai yang diderita oleh konsumen. Kewajiban itu melekat pada produsen meskipun antar pelaku dan korban tidak dapat persetujuan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika penjual es krim berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban yang menikmati es krim tersebut jika es krim tersebut mengandung banyak bakteri. Dalam hal ini, penjual es krim berkewajiban menanggung penderitaan korban karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab menurut pasal 27 UUPK apabila yang pertama, sesuatu barang seharusnya tidak untuk diedarkan. Yang kedua, barang mengalami cacat di kemudian hari. Yang ketiga, cacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
Yang keempat, kelalaian yang berasal dari konsumen. Yang kelima, setelah terjadinya masa kadaluarsa, penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan. Nah, pada saat seseorang akan melakukan klaim, maka dasarnya terdapat dua dasar tuntutan, yaitu yang pertama ada pelanggaran jaminan. Yang dimaksud di sini yaitu hal ini dikaitkan dengan adanya suatu jaminan tertentu dari perilaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak cacat atau rusak. Cacat atau rusaknya barang diajarkan dalam 3 hal, yaitu karena konstruksi barang, desain, atau karena pelabelan. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha dapat diklaim karena pelaku usaha gagal menunjukkan adanya kehati-hatian yang cukup dalam melakukan proses produksinya, mulai dari pembuatan sampai dengan pendistribusian atau pemasaran. Baik, tadi penjelasan saya mengenai materi hukum konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.